Assalamualaikum, terima kasih ya sudah klik video ini. Jangan lupa di like dan di share juga ya guys. Selamat nonton. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Aini Sanehe dari kelas A. Saya akan menjelaskan dua materi, dan yang pertama saya akan menjelaskan Capital Asset Pricing Model. Nah, Capital Asset Pricing Model atau yang dikenal dengan CAPM itu merupakan model untuk menentukan harga suatu aset pada kondisi equilibrium. Nah, tujuannya untuk menentukan minimum required return dari investasi yang berisiko. Dalam keadaan equilibrium, imbal hasil yang diisyaratkan oleh investor untuk suatu saham akan dipengaruhi oleh risiko saham tersebut. Nah, dalam hal ini, risiko yang diperhitungkan hanyalah risiko sistematis atau risiko pasar yang diukur dengan beta. Kemudian ada garis pasar sekuritas. Nah, hubungan antara risk yang diukur dengan beta dengan required return ditunjukkan oleh Security Market Line atau SML. Dalam hal ini, jika beta suatu saham dapat diukur secara tepat, maka dalam keadaan equilibrium required return juga dapat diperkirakan. Nah, penaksirannya didasarkan pada hasil investasi bebas risiko ditambah dengan premi risiko pasar dikalikan dengan beta. Kemudian untuk penggunaan CAPM didasari oleh beberapa asumsi yang cenderung kurang realistis. Meskipun demikian, harap disadari bahwa pengujian akhir dari suatu model bukanlah pada realistis atau tidaknya asumsi yang digunakan, tetapi terletak pada bagaimana kemampuan model itu menjelaskan realitas. Nah, di sini ada 9 asumsi CAPM. Yang pertama, tidak adanya biaya transaksi. Kemudian investasi dapat dipecah-pecah. Ketiga, tidak ada pajak penghasilan. Keempat, investor secara individual tidak dapat menentukan harga. Kelima, pertimbangan investor adalah stake value. Keenam, bisa melakukan short sale. Ketujuh, dapat pinjam dan meminjam pada tingkat bunga yang sama. Kedelapan, memiliki pengharapan yang homogen. Dan yang terakhir yaitu semua aset dapat diperjualbelikan. Oke, next yaitu garis pasar modal. Nah, dalam penjelasan SML tadi, SML itu merupakan garis yang menghubungkan beta atau risiko pasar atau system out risk dengan required return untuk semua saham, baik yang efisien maupun yang tidak efisien. Sedangkan capital market line ini merupakan garis yang menghubungkan antara total risk yang diukur dengan standar deviasi dengan required return portofolio yang efisien saja. Oke, kemudian materi yang kedua yaitu model indeks. Nah, model indeks yaitu model faktor mengasumsikan bahwa return sekuritas sensitif terhadap perubahan berbagai macam faktor atau indeks. Nah, sebagai proses perhitungan return, suatu model indeks berusaha untuk mencakup kekuatan ekonomi untuk yang secara sistematis dapat menggerakkan harga semua sekuritas. Kemudian untuk model indeks tunggal. Nah, model indeks tunggal atau model satu faktor mengasumsikan bahwa return antara dua sekuritas atau lebih akan berkolerasi, yaitu akan bergerak bersama dan mempunyai reaksi yang sama terhadap suatu faktor atau indeks tunggal yang dimasukkan dalam model. Faktor atau indeks tersebut adalah indeks harga saham gabungan.
formula-formula yang dipergunakan dalam model indeks tunggal atau model suatu faktor itu antara dua. Yang pertama ada untuk sekuritas tunggal dan yang kedua ada untuk sekuritas portofolio. Oke, next yaitu model indeks ganda atau multi-index models. Nah, model multi-index ini menganggap bahwa ada faktor lain selain IHSG yang dapat mempengaruhi terjadinya korelasi antar sekuritas. Nah, model tersebut sebenarnya merupakan model regresi linear berganda, di mana rate of return sekuritas akan dipengaruhi oleh banyak variabel bebas. Dalam praktik penerapan multi-index models itu akan dipengaruhi juga oleh judgment analysis dalam faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat keuntungan suatu sekuritas dan risikonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon dimaafkan ya guys jika banyak kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.